Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Jalan terjal Arema FC dalam mempertahankan piala presiden yang dimilikinya. Diketahui Arema FC telah menjuarai piala presiden sebanyak 4 kali selama gelaran 7 kali piala presiden. Dalam gelaran piala presiden kali ini, Arema FC dihadapi lawan yang lebih berat dari sebelum-sebelumnya, di mana mulai kali ini Piala Presiden diikuti oleh tim-tim dari luar negeri. Dan pada kesempatan kali ini kita ketahui bersama dua tim tersebut adalah Oxford United dan Port FC. Arema FC pun bergabung di grup A bersama Oxford United dan juga Indonesia All Star. Dua tim lawan di fase grup ini cukup berat, mengingat bahwa Indonesia All Star pun tidak kalah kualitas karena diperkuat oleh pemain-pemain potensi timnas dan juga ex timnas serta pemain timnas, bahkan juga berpotensi diperkuat oleh beberapa pemain diaspora yang bila nantinya berkehendak untuk memperkuat tim Indonesia All Star. Walaupun pemilihan pemainnya nanti akan ditentukan dalam voting dari beberapa atau sejumlah pemain yang dirilis oleh PSSI. Di sisi lain, satset atau manuver Arema FC di bursa transfer pun terus dinantikan. Pada latihan perdana yang dilakukan tanggal 16 Juni kemarin, Arema FC seperti kita ketahui bersama telah merilis dua pemain baru, yaitu kiper Adi Satrio dan juga pemain baru Dwiki Mardianto yang sebelumnya bermain di Deltras Sidoarjo pada Liga 2 dan Adi Satrio bermain untuk PSIS Semarang. Beberapa nama yang dikaitkan oleh Arema FC seperti Murilo Mendes, Alexa Andrzik, dan juga Gustavo Toncantins masih belum terdengar kabar terbarunya dan masih dalam rumors yang dikaitkan dengan Arema FC. Namun kita ketahui bersama bahwa Dwiki Mardianto dan Adi Satrio pun berawal dari rumor yang akhirnya dipastikan. Di sisi lain, latihan perdana Arema FC kemarin dipimpin oleh Kuncoro, asisten pelatih, dan juga Siswantoro. Pelatih kepala Arema FC seperti kita ketahui bersama belum dipastikan. Di sisi lain bahwa indikasi bahwa Zé Gomes dipertahankan pun sempat merebak beberapa waktu lalu di media. Di samping juga ada potensi bahwa Arema FC akan menentukan pelatih kepala yang baru. Beredar rumors di media terdapat nama Rodrigo Santana, ex pelatih Rans FC ini dikabarkan merapat ke Arema FC. Namun di sisi lain ada juga informasi perihal Hector Bidoglio, pelatih ex JDT Liga Malaysia. Tentu ini akan menjadi kabar mengejutkan bila benar Arema FC mendatangkan pelatih tersebut. Mengingat hal ini juga tentunya akan berkenaan dengan anggaran yang dimiliki oleh Arema FC. Sementara kami kutip dari bola.com, daftar terkini pelatih Liga 1 2025-2026. Sebagian klub masih mencari sosok yang tepat. Namun di Arema FC tertera bahwa Zé Gomes masih menangani Arema FC. Disampaikan bahwa Arema FC masih percaya pada pelatih lama. Dan dalam daftar tersebut pun juga disampaikan beberapa klub lain dan Arema FC tertera nama Zé Gomes. Sementara pada latihan perdana Arema FC yang berlangsung kemarin tanggal 16 Juni, dua pemain langsung mengikuti latihan perdana yang berlangsung di lapangan Universitas Brawijaya. Pemain baru itu adalah Dwiki Mardianto, ex pemain Deltras Sidoarjo, dan juga Adi Satrio. Rata-rata para pemain yang menjalani latihan perdana merupakan pemain lokal dan hanya ada satu pemain asing, yaitu Julian Guevara yang mengikuti latihan Arema FC kemarin.
Selain itu, terdapat pula dua pemain yang sebelumnya dipinjamkan ke PSS Sleman, yakni Ahmad Vigo dan juga Jayus Haryono yang sudah kembali ke Arema FC dan mulai bergabung dengan tim pada latihan kemarin. Asisten pelatih pun menekankan bahwa latihan kali ini lebih menekankan kepada recovery setelah mereka libur hampir kurang lebih 3 minggu. Memang mayoritas pemain Arema FC kali ini lebih banyak diperkuat oleh pemain lama yang mayoritas memperkuat di 2024-2025 guna menghadapi musim kompetisi 2025-2026 mendatang. Sejumlah pemain seperti Anwar Rifai, Salim Akbar, Tuharia, Iksan Lestaluhu hingga Brandon Schoenemann tetap dipertahankan. Hanya pada latihan kemarin Arkan Fikri, Samuel Balinsa, dan Bayu Setiawan yang masih belum terlihat dalam latihan perdana. Termasuk sejumlah legiun asing yang telah diperpanjang kontraknya seperti Lukas Frigeri, Tale Slira, dan Dalberto serta Pablo Oliveira yang masih mengalami cedera dan saat ini ada di Brazil. Para pemain terlihat antusias dalam latihan perdana ini termasuk dua pemain anyar Arema FC Adi Satrio dan Dwiki Mardianto. Dan ditekankan oleh asisten pelatih Kuncoro bahwa latihan kali ini tentu saja sebagai bagian dari persiapan Arema menuju Piala Presiden dan persiapan ke musim depan Liga 1 2025-2026. Jalan terjal Arema FC menghadapi Piala Presiden pun semakin bertambah, mengingat bahwa ada 3 pemain yang tidak akan memperkuat karena dipanggil ke Timnas U23 menghadapi Piala AFF. Pemain tersebut adalah Arkan Fikri, Brandon Schoenemann, dan Ahmad Maulana. Seperti kita ketahui, Arkan Fikri dan Ahmad Maulana selama ini menjadi pemain kunci dan selalu menjadi starting 11, sementara Brandon Schoenemann memang belum mendapatkan banyak menit bermain. Walaupun di sisi lain kembalinya dua punggawa Arema FC yaitu Ahmad Vigo dan Jayus Haryono bisa menambal dari tidak beradanya Arkan Fikri dan Ahmad Maulana pada gelaran Piala Presiden kali ini. Dalam rilis yang diunggah Arema FC baru-baru ini, manajemen membagikan sedikit kisah mengenai Piala Presiden yang bukan sekedar trofi bagi mereka. Arema FC bukan hanya peserta, melainkan raja di ajang Piala Presiden, tulis manajer operasional Arema FC Sudarmaji. 4 kali juara itu bukan hanya angka, bukan angka sembarangan. Kembali ia mengingatkan memori lama dan perjuangan indah yang tidak akan pernah terlupakan. Momen-momen di mana Dendi Santoso dan kawan-kawan mengangkat trofi, selebrasi, gol penentu, hingga lautan biru di stadion yang mengiringi setiap perjuangannya. Semua terukir jelas dalam ingatan kolektif, ujarnya. Lalu ia pun menjelaskan bagaimana Arema FC bisa menjadi juara sejak 2017 hingga 2024. Dari edisi perdana di tahun 2017 hingga kembalinya digelar pada tahun-tahun berikutnya dan diraih gelar pada gelaran Piala Presiden selanjutnya, yakni 2019, 2022, dan juga 2024. Piala Presiden selalu menjadi panggung spesial bagi tim Singo Edan. Apakah Anda ingat bagaimana atmosfer di Malang kala itu? Nyaris seluruh kota berpesta ketika Arema FC menjadi juara Piala Presiden. Konvoi juara yang melintas jalan-jalan utama, sorak-sorai Aremania yang tak henti, hingga obrolan warung-warung kopi yang tak lepas dari ulasan pertandingan kejuaraan Piala Presiden yang berhasil diraih oleh Arema FC. Itu bukan hanya tentang sepak bola semata, ini adalah ekspektasi, kegembiraan yang merasuk ke setiap sudut kehidupan masyarakat Malang ketika Arema FC berhasil menjadi juara. Tentu saja
Hal ini dan memori-memori tersebut akan melecut tim untuk bisa berprestasi di ajang gelaran Piala Presiden kali ini. Namun kembali perlu diketahui bahwa di fase grup saja Arema FC sudah menghadapi tim yang cukup kuat. Oxford United kita ketahui bermain di Liga 2 Inggris atau Liga Championship. Walaupun di Liga 2 Inggris tentu kita tahu kualitas Liga Inggris. Ditambah lagi bahwa Arema FC juga tentu tidak mengetahui secara detail kekuatan Oxford United. Lawan berikutnya juga tidak kalah penting, yaitu kekuatan Indonesia All Star yang akan diperkuat oleh potensial pemain timnas, ex pemain timnas, dan juga pemain timnas saat ini. Tentu saja ini merupakan tim terbaik atau tim-tim kumpulan dari pemain terbaik di Liga 1. Ditambah lagi ada kemungkinan atau potensi bergabungnya beberapa pemain naturalisasi atau pemain diaspora. Tentu akan menjadi lawan yang tidak ringan bagi Arema FC. Diketahui bahwa Arema FC telah melepas 7 pemain, 3 pemain asing dan juga 4 pemain lokal, diantaranya satu adalah penjaga gawang Diki Agung, juga Saiful Anwar, Flavio Suarez, dan Dava. Menarik, kita akan tunggu satset atau manuver Arema FC di bursa transfer dan menentukan siapa pelatih kepala selanjutnya, apakah tetap Zé Gomes atau ada muka baru atau pelatih baru guna menghadapi Piala Presiden dan juga persiapan musim kompetisi 2025-2026. Begitu sekilas informasi yang bisa kami bagikan kali ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga teman-teman subscriber yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.